Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelum masuk ke operasi hitungnya, kita harus bahas dulu bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari berapa sampai berapa sih? Nah, itu apa sih pengertian dari bilangan bulat? Bilangan bulat itu saya ingatkan dulu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif ya. Ini maksudnya begini, dari negatif tak hingga, mulai dari negatif berapa, negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, di sini saya tulisnya begini. Kemudian untuk masuk ke operasi itu kalau misalkan kita ngomongin tentang operasi hitung bilangan bulat, ada berapa sih operasi? Ada yang paling umum ya, yang memang ada ini ya, itu dia ada 4 ya. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di video ini kita akan membahas tentang penjumlahan serta pengurangan bilangan bulat. Kita masuk dulu ke yang penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan triknya biar kalian merasa kalau misalkan ini tidak terlalu susah gitu ya. Pakai konsep apa ya? Konsepnya itu kalau saya namakan utang dan konsep uang. Utang itu adalah digunakan untuk bilangan yang negatif ya. Ini saya tulisnya negatif, dan uang adalah untuk yang bilangan bernilai positif. Gimana caranya? Caranya adalah contohnya gini. Contohnya, misalkan di sini saya punya contoh. Yang pertama adalah 5 ditambah 2. Di sini diingat ya, kalau seperti ini mah gampang ya. Oh, di sini ada 5 ditambah 2, pasti kalian pasti semuanya bisa, karena di sini ada uang 5 ditambah 2 berarti hasilnya 7. Pasti hasilnya juga positif. Nah, yang kedua, misalkan ada bilangan 6 ditambah negatif 2. 6 ditambah negatif 2. Wah, ini kita sudah mulai menggunakan konsep utang dan uang ini, Nah, kita misalkan nih, kan tadi kan yang positif ini kan kita lihat dulu di sini. Yang positif itu yang mana? Oh, 6-nya. Kita misalkan di sini adalah uang. Yang dia bernilai positif. Kemudian kan negatif itu dia adalah utang. Nah, berarti tinggal kita misalkan saya punya uang 6 ini, saya anggap 6.000. Kemudian saya utang. Nah, saya mempunyai utang 2.000. Otomatis ketika saya mempunyai utang 6.000 dan punya uang 2.000, berarti hasilnya berapa? Oh iya, berarti saya masih punya 4.000, tapi dia bernilai positif ataupun uang, karena di sini uangnya lebih banyak kayak gitu. Nah, masih lagi ada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah misalkan saya punya negatif 8 ditambah 13. Nah, di sini negatif 8 ditambah 13 itu, misalkan kita misalkan di sini adalah utang dan di sini adalah uang.
Oh, saya punya utang 8.000 ditambah uang saya adalah 13.000. Nah, kalau kayak gitu kan kalian bisa nih mikir, oh saya pergi ke warung, saya punya utang 8.000, kemudian ada uangnya 13.000, berarti saya masih punya apa? Ya mas, jelas masih punya uang positif 5 kayak gitu. Boleh di sini ditulis positif, tapi nanti dalam pengerjaan selanjutnya adalah hasilnya adalah 5 kayak gitu. Lagi yang D, misalkan nih, yang D itu misalkan ini, saya punya utang negatif, saya ada bilangan negatif 12 ditambah negatif 6. Nah, oh di sini apa semua? Oh di sini adalah utang semua nih. Di sini utang, di sini juga utang. Oh di sini misalkan saya punya utang 12.000, kemudian saya utang lagi 6.000, berarti saya masih punya apa? Hitung ya, 12 sama 6. Oh utangnya berarti tambah, otomatis negatif. Kemudian 12 sama 6 karena utangnya tambah berarti 12, 6 hasilnya adalah 18. Jadi di sini masih mempunyai utang 18.000 seperti itu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah misalkan setelah kita belajar tentang penjumlahan, berarti kita belajar tentang temannya, yaitu pengurangan bilangan bulat. Konsepnya di sini kalau untuk yang pengurangan masih sama, dia pakai konsep utang. Konsepnya utang dan uang juga. Pokoknya ini diingat aja. Oh kalau utang itu negatif untuk yang bilangan negatif, dan uang itu untuk bilangan yang bernilai positif. Nah di sini saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh, misalkan saya mempunyai 7 dikurangi, yang pertama ya, 7 dikurangi 5, hasilnya jelas. Kalau ini pasti kalian sudah bisa, yaitu 2 ya, karena saya punya uang 7 kurangi utang saya 5, berarti saya masih punya uang 2 kayak gitu. Untuk yang kedua, misalkan ada min 5 dikurangi 6. Nah di sini gimana? Ya udah, kita gunain konsep min itu adalah negatif, itu adalah utang. Nah, di sini ada min lagi, negatif lagi, berarti di sini utang lagi. Oh, saya punya utang 5 nih, kemudian saya utang lagi, berarti jadinya negatif 11, utangnya bertambah kayak gitu. Kemudian yang C, misalkan saya punya negatif 6 ditambah 9. Oh, saya punya utangnya 6.000, kemudian dikasih uang sama ibu saya 9.000, berarti saya masih punya apa? Saya masih punya uang, karena di sini nilai uangnya lebih besar daripada utangnya kayak gitu. Mengerti? Kalau sudah mengerti, di sini ada 2 soal saja untuk yang penjumlahan sama pengurangan. Silakan dikerjakan. Di sini adalah latihannya adalah 1. 12 ditambah negatif 29, hasilnya berapa? Untuk yang kedua, negatif 15 ditambah lagi, ya enggak apa-apa ya, negatif 6. Satu lagi untuk yang pengurangan, negatif 6 dikurangi 15, seperti itu. Nah, di sini ada 3 soal, silakan dikerjakan. Kalau kalian mengerti silakan, ataupun kalian bisa menjawab, silakan jawab dan tulis di kolom komentar. Cukup sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.